tapi aku kalah. Kok bisa kalah sih? Nggak tahu ini uang kuliahku udah habis, udah habis di trading forex ini. Banyak dari mereka yang melakukan trading hanya memikirkan keuntungan yang besar saja, namun tidak memikirkan kerugian yang akan didapat atau resiko yang akan didapat untuk kedepannya. Oke, pertama-tama kita pelajari dulu apa itu trading forex. Pengertian trading forex sendiri adalah suatu kegiatan jual beli mata uang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk nilai tukar barang tersebut. Contohnya seperti emas dengan USD. Jika kita memprediksi emas akan naik dan USD akan turun, maka kita melakukan buy pada emas. Begitu juga dengan sebaliknya. Selain dari keuntungan yang dijanjikan, trading forex juga berpotensi untuk menjadikan kita mendapatkan kerugian. Semisal kita salah dalam memprediksi suatu chart, kita akan mendapatkan suatu kerugian berupa modal kita yang akan terpotong, atau lebih parahnya modal kita akan habis terkuras. Dampak trading forex tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dampak psikologis sama dampak finansial. Penjelasan dari dampak psikologis antara lain sebagai berikut. Trading forex memiliki dampak psikologi seperti stres, cemas, dan emosi tidak stabil akibat risiko kerugian. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat mendorong sikap serakah dan keputusasaan tidak rasional. Namun, bila dikelola dengan baik, trading dapat melatih disiplin, kesabaran, dan tanggung jawab. Trading forex berdampak langsung pada kondisi keuangan karena memiliki potensi keuntungan dan resiko kerugian yang tinggi. Keuntungan dapat diperoleh dari fluktuasi nilai tukar uang, namun penggunaan leverage juga dapat menyebabkan kerugian besar hingga modalnya habis. Saran-saran yang bisa kita berikan untuk mahasiswa adalah antara lain satu, jangan menggunakan uang yang pokok, uang yang dimiliki mahasiswa untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua itu harus mengutamakan belajar. Jadi kita harus mempelajari dulu tentang forex, tentang apapun yang akan berkaitan dengan trading forex tersebut. Yang ketiga, hindari over trading dan emosi juga tentunya. Terus yang keempat adalah waspada broker-broker ilegal yang menjanjikan janji-janji yang palsu, janji-janji yang cuma manis doang. Ya, trading forex ada kaitannya dengan Pancasila, terutama pada nilai dan cara menjalankannya, bukan pada aktivitas jual belinya. Secara singkat, sila pertama, trading dilakukan dengan jujur dan tidak serakah. Sila 2, tidak merugikan orang lain, tidak menipu, dan tidak membuat janji palsu. Sila ketiga, taat aturan negara agar tidak merusak ekonomi nasional. Sila 4, mengambil keputusan dengan bijak, pakai analisis, bukan emosi atau ikut-ikutan. Sila 5, trading memberi manfaat secara adil, bukan menimbulkan kerugian sosial. Oke, pertanyaan pertama itu adalah apakah trading forex itu judi? Menurut saya sih bisa jadi ya dan bisa jadi enggak. Karena jika kita menaruh posisi tanpa menganalisa suatu chart atau tanpa menggunakan fundamental, maka itu bisa dibilang judi. Kalaupun kita akan menganalisa dan menggunakan fundamental yang baik, maka itu bisa dibilang adalah pekerjaan yang halal. Pertanyaan nomor 2, apakah trading forex itu legal di Indonesia? Ya, trading forex legal diakui dan diawasi oleh pemerintah atau melalui Badan Perdagangan Berjangka Komoditif. Yang legal hanyalah trading forex
melalui broker terdaftar resmi. Ya seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga adalah risiko apa saja yang paling sering dialami oleh trader pemula? Untuk resikonya sih banyak ya. Dari segi finansial itu kita dapat mengalami kerugian yang cukup bervariatif. Dari yang kecil hingga besar. Selain dari finansial ada lagi dari segi psikologi. Kita jadi gampang terkena stres, kecemasan karena melihat chart yang mungkin kita sedang menahan floating atau loss. Jadinya kita akan terasa gelisah dan stres gitu. Gitu aja sih. Oke, apa perbedaan trading dan trader? Apa itu broker, apa itu floating, apa itu charts, apa itu fluktuatif, margin call, leverage, fundamental? Ya, banyak sekali ya pertanyaan. Pertama-tama itu apa itu trading? Trading itu adalah kegiatan jual beli aset yang berfokus pada harga suatu aset tersebut, kayak seperti naik dan turunnya suatu harga. Dan apa itu trader? Trader adalah seseorang yang melakukan kegiatan trading. Lalu ada broker. Broker itu adalah sebuah tempat untuk para trader melakukan trading di dalamnya. Lalu ada lagi floating. Floating itu adalah suatu posisi di mana kita menahan sebuah loss atau kerugian di suatu trading. Terus ada chart. Chart itu adalah sebuah garis atau sebuah indikator harga dari sebuah aset. Lalu fluktuasi. Fluktuasi itu ada hubungannya dengan chart, seperti kayak pergerakan chart yang mungkin relatif lebih kencang ya, kayak misal lebih naik atau lebih turun harganya. Lalu ada margin call. Margin call itu seperti posisi di mana margin kita atau modal kita itu habis karena kita tidak kuat menahan floating loss kita. Ada lagi leverage. Leverage itu adalah sebuah sebuah batasan, kayak sebuah batasan dari modal yang kita keluarkan, yang dapat kita lakukan untuk memasang posisi. Ya seperti misal modal kita 100, kita hanya bisa memasang posisi 3 tempat gitu. Dan fundamental adalah dasaran atau landasan pokok yang ada di sebuah chart dalam trading. Udah itu aja.